Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battletech Heaven chapter 322 sampai 325. Yang mana chapter ini adalah spoiler dari episode 19. Sebelumnya gue mau ingetin dulu kalau video yang gua buat berasalkan dari novel atau gua cuman bacain alur ceritanya. Untuk filmnya sendiri belum rilis, jadi minta maaf kalau video yang gua buat kurang akurat dari video aslinya. Di episode 18 sebelumnya diceritakan Xiaoyan yang kembali bangkit dari kegagalannya. Kali ini ia menyempurnakan pil menggunakan 3 jenis api yang berbeda. Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Xiaoyan yang sedang mengarahkan cincin hitam di tangan kirinya ke atas kuali merah. Seketika api ungu menari-nari dari dalam kuali obat. Yanli yang awalnya tertawa tak terkendali di tanah terbuka berangsur-angsur melemah melihat pil pemecah penghalang hati ungu dari tempat Xiaoyan berada. Semua alkemis yang tersisa memilih untuk mengakui kekalahan melihat pil ungu di telapak tangan Yanli yang berhasil ia sempurnakan. Yanli tersenyum dingin, menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, bahwa tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Pama yang berada di kursi tinggi, ia sangat gelisah, matanya tertuju pada kuali obat Xiaoyan. Ia melihat api yang berwarna putih merembes keluar dari kuali obat. Ekspresi Pama berubah sekali lagi melihat suhu yang tiba-tiba turun drastis. Suhu di sekitar area kompetisi menjadi dingin tak terkendali. Kaisar Es menatap Pama dengan tersenyum. Itu adalah udara dingin dari api surgawi Xiaoyan, sehingga api di sekitar kuali menjadi putih tebal. Kekuatan Xiaoyan sekali lagi keluar dari cincin hitam di tangan kirinya yang siap untuk mengendalikan api ungu dari kuali obat. Xiaoyan perlahan menghela nafas. Cincin hitamnya sekali lagi bergetar. Api berwarna putih tebal tiba-tiba melonjak. Suhu di sekitar Xiaoyan sekali lagi turun. Ketika nyala api putih tebal melonjak ke dalam kuali obat, nyala api berwarna ungu keluar dari sisi lain secara teratur. Dan seketika suhu di sekitar naik dengan cepat, perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pil. Pada satu titik, kekuatan spiritual dilepaskan. Suhu nyala api putih tebal akhirnya membungkus pil obat berwarna hijau. Putri kecil dan Liu Ling tercengang melihat Xiaoyan yang mengubah nyala api ketiga di dalam kuali merah. Dan itu membuat udara dingin seketika menyebar. Yanli menatap udara dingin dan berkata, "Saya tidak percaya. Dari setengah jam yang tersisa, ia bisa menyempurnakan pil." Tatapan Xiaoyan yang tertuju pada kuali obat merah miliknya, ia melihat retakan kecil yang menyebar dari bagian luar kuali. Putri kecil dan lainnya yang berada di dekat Xiaoyan melihat Xiaoyan yang sedang dipenuhi keringat dingin. Semua orang berseru. Begitupun dengan Yanli. "Benar yang aku katakan, usahamu akan sia-sia." Pama yang berada di kursi tinggi menggelengkan kepalanya. Ini sudah berakhir. Xiaoyan mengabaikan suara dan tatapan dari dunia luar. Ia tetap berusaha yang terbaik untuk menjaga kuali agar kerusakannya tidak menyebar. Tapi apa daya, garis retak benar-benar membungkus kuali merah milik Xiaoyan yang mencapai batasnya. Akhirnya pecah dengan keras. Sebuah ledakan di seluruh tanah terbuka yang menakuti para alkemis di sekitarnya. Tawa liar Yanli kini yang terdengar. Ia menatap Xiaoyan dengan dingin.
tempat juara adalah milikku. Sekali lagi terdengar suara gelombang kekecewaan dari kursi penonton di kedua sisi melihat kuali milik Soyan yang meledak. Putri kecil menepuk-nepuk debu yang menyambar lengan bajunya. Ia tidak menyangka bahwa pertandingan musim ini tidak bisa bersaing dengan pemuda alkemis dari Kekaisaran Juyun. Kaisar Es, Jia Xingtian, dan Pama saling bertukar pandang, tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Perlahan-lahan Pama berjalan maju, menutup matanya dan mengucapkan kata terakhir. Pemenangnya adalah... Soyan berkata, "Tunggu." Seketika nyala api mirip dengan awan melayang di langit. Nyala api ini adalah tulang nyeri dingin dengan terampil segera membungkus 3 jalur Green Spirit Pill, mengirimnya terbang ke udara untuk menghindari dampak dari kuali obat yang meledak. Pama yang melihatnya terpana. Bagaimana bisa ia menyempurnakan pil tanpa menggunakan kuali obat? Kaisar Es tersenyum dan berkata, "Kamu masih terlalu dini untuk mengalahkan monster kecil. Di saat semua orang berpikir Soyan akan kalah, pasti ia akan mengejutkan semua orang dengan keajaibannya." Nalayandran dengan lembut menghela nafas. Ia berharap kompetisi kali ini dimenangkan Kekaisaran Jiama. Ekspresi Yanli tiba-tiba gelap. Ketidaknyamanan yang lebih besar menyelimuti hatinya. Di dalam tanah terbuka, api berwarna putih di udara mulai turun. Permukaannya mulai menghilang dengan cepat. Pil obat berwarna hijau seukuran mata naga berada di telapak tangannya. Permukaan pil ada 3 garis, 1 hijau, 1 ungu, dan 1 putih yang disusun secara teratur. Soyan merasakan energi bergelombang yang terkandung di dalamnya. Ekspresi Yanli yang awalnya bangga di wajahnya langsung pucat melihat Soyan berhasil menyempurnakan pil. Ia tahu kalau pil tersebut tingkatannya lebih tinggi dari pil pemecah penghalang hati ungu miliknya. Soyan tertawa pelan. "Saya berhasil." Ia mengangkat pil obat berwarna hijau tinggi di udara dengan melirik Pama dan lainnya di platform tinggi. Pama tidak bisa menahan kegembiraan hatinya. Ia tertawa keras dengan cara yang memuaskan. Ia berhasil menyempurnakan 3 baris pil roh hijau. Ini adalah mukjizat, sebuah keajaiban yang diciptakan oleh pemuda yang belum genap 20 tahun. Tempat juara yang awalnya jadi milik Yanli, kini dalam waktu kurang dari 5 menit menjadi milik Soyan. Ia berhasil menyempurnakan pil hijau roh 3 baris hanya dengan waktu sesingkat itu. Putri kecil tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya yang halus. Ia sangat terkejut. Ia mengerti betapa sulitnya, seberapa besar kemungkinan disempurnakan, dan seberapa besar kegagalan dalam membuat pil tersebut. Liuling matanya dipenuhi rasa keheranan. Ternyata selama ini kemampuan Soyan telah ia sembunyikan dan dikeluarkan di saat-saat terakhirnya dengan menyempurnakan pil menggunakan 3 api yang berbeda. Kali ini Yanli yang melihat Soyan benar-benar menyempurnakan pil 3 baris roh hijau. Wajahnya kini memucat. Tak ada lagi kesombongan di matanya. Pama yang berada di kursi platform atas, ia berjalan maju dan mengatakan, "Dalam kompetisi kali ini saya perlu mengatakan, di antara mereka yang paling menonjol bukan? Maka aku akan mengumumkan bahwa Grand Meeting Alkemis Kekaisaran Jiama adalah..." Tiba-tiba Yanli mengangkat tangannya. Ia tidak percaya bahwa pil milik Soyan adalah pil roh hijau 3 baris. Ia ingin memeriksa kebenarannya. Tak lama setelah itu, aturan untuk pemeriksaan diputuskan. Pemeriksaan kali ini datang ke sisi Yanli. Autuo kemudian mengatakan, pil pemecah penghalang hati ungu berhasil disempurnakan. Tidak ada cacat. Setelah sepenuhnya memeriksa pil obat Yanli, Autuo mulai memeriksa semua pil para pesaing, termasuk Liuling dan Yu'er. Tidak ada masalah dengan mereka. Soyan tersenyum pada Autuo dan menyerahkan 3 jalur Green Spirit Pill yang ada di tangannya. Setelah Autuo memeriksanya dengan teliti, tiba-tiba ia tersenyum dan tertawa samar. Ia berbalik ke arah kursi penonton. Pemeriksaan telah selesai.
Pil 3 garis roh hijau yang disempurnakan teman muda Yan Shao telah mencapai kesempurnaan yang bahkan tidak dapat saya raih dan melampaui Gu He. Wajah semua orang tercengang mendengar evaluasi Autuo, menyebabkan seluruh tanah terbuka menjadi sunyi senyap. Sejak saat ini, nama Yan Shao akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Yan Li yang kesal dari evaluasi Autuo, ia mengepalkan tinjunya dan melambaikan lengan bajunya, menyimpan kuali obat di atas meja batu di dalam cincin penyimpanannya, dan segera buru-buru pergi. Pama yang berada di kursi platform tidak bisa menahan tawa dingin. Kamu berpikir untuk pergi sekarang, bukankah sudah agak terlambat? Pama tersenyum dengan suara lantang. Ia berkata, karena inspeksi telah selesai. Tangan Pama menunjuk pada pemuda bertopeng. Juara pada musim ini adalah Yan Shao. Seketika lolongan hingar-bingar terdengar dari kursi penonton. Semua orang menjadi bersemangat mendengar kalau Xiaoyan menjadi juara. Nalanji tersenyum dan tertawa. Dia benar-benar luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya bahwa kelompok atau kekuatan tertentu akan mulai memperluas cabang zaitun ke anak kecil ini. Yan Shao akan berkembang di masa depan. Bisa memperbaiki pil 3 garis roh hijau pada usia ini adalah sesuatu yang tak dapat dicapai oleh Gu He yang lebih tua. Nalanjandran yang di sampingnya berkata, jika aku bisa membuatnya bergabung dengan Mystic Cloud Sector, pasti di masa depan akan lebih besar dari sesepuh Gu He. Tapi setelah mengingat sikap dingin Yan Shao kepadanya, ia merasa tidak adil. Nalanjandran sedikit putus asa. Jika seseorang membandingkan status mereka karena wajahnya, ia tak kalah cantik dari Yafei dan Yao Ye. Nalanji mengerti apa yang Nalanjandran rasakan. Cobalah yang terbaik untuk melunakkan sikap Anda. Jangan hanya mengeluarkan identitas Anda sebagai pemimpin sekte muda dari Mystic Cloud Sector untuk menekan seseorang. Kini kegembiraan tampak jelas di wajah Xiaoyan, perlahan-lahan tersenyum kepada Pama. Putri kecil yang meninggalkan tempatnya berjalan menuju Xiaoyan dan berbicara, melihat kemampuan sejati Anda, jujur saja bahwa Liu Ling dan saya sangat mengagumi Anda. Putri kecil tertawa pelan. Liu Ling yang awalnya bersikap sombong, kini ia benar-benar menerima kemampuan Xiaoyan dan berkata, jika memiliki kesempatan di masa depan, mari bertemu dan bersaing sekali lagi. Xiaoyan tersenyum dan menyapu pandangannya ke tempat kompetisi di mana ia telah mengalami kompetisi yang menggetarkan jiwa ini. Xiaoyan segera ingin menemukan Pama untuk mendapatkan hadiah untuk sang juara, yaitu formula obat Tawing Spirit Pill. Setelah itu, Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Ling dan Yu Er. Yang perlahan bayangan hitam Xiaoyan menghilang dari lorong. Diikuti Liu Ling dan Yu Er secara bergantian, mereka bertiga pergi dari Alchemist Grand Meeting yang sudah menjadi acara paling menarik perhatian di ibu kota akhirnya berakhir. Dan episode 19 pun bersambung dan akan berlanjut ke episode 20 selanjutnya. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.